Oke, pada video kali ini gue bakal membahas tentang model DeepSeek V4 Flash, dimana ini salah satu model yang menurut gue ya murah banget, dan kita bakal coba tes kemampuannya dalam membuat aplikasi full stack. Di sini gue bakal masukin ke series Mochin Maxing, dimana gue bakal coba tes semua model-model yang murah banget, yang open model, bahkan nanti mungkin yang closed model yang murah, tapi ya karena gue penasaran apakah model-model murah ini sebenarnya itu bisa compete dengan model-model frontier seperti mungkin Opus, GPT 5.6, atau mungkin kalau di open model itu GLM 5.2, atau mungkin kalau di Kimi itu Kimi 2.6. Kita bakal coba tes kemampuan dari DeepSeek V4 Flash ini dalam melakukan pembuatan aplikasi full stack. Untuk workflow-nya sendiri sebenarnya ini yang gue selalu pakai, yaitu kita mempersiapkan yaitu planning untuk aplikasinya atau perencanaan dokumen perencanaan untuk aplikasinya. Kemudian gue bakal tambahkan konteks UI supaya UI-nya ini tidak seperti AI banget ya, atau bisa disebut AI slop. Jadi di sini gue menambahkan fase design planning, di mana gue bakal pakai produk gue sendiri, yaitu desain pakai AI, di mana cara kerjanya itu sebenarnya simple banget. Kalau kalian udah punya PRD, kalian bisa langsung masukin PRD kalian ke desain pakai AI, dan nanti bakal digenerate sebuah design.md, di mana itu berisi semacam konteks atau ibaratnya semacam dokumen untuk memberitahu AI bagaimana caranya untuk melakukan desain di project yang nanti kita buat. Untuk agentnya sendiri gue bakal pakai open code. Ya, ini menurut gue salah satu harness yang bagus ya, open code. Dan flow-nya ini sebenarnya sederhana. Nanti gue bakal langsung aja masukin PRD gue, dan juga nanti gue bakal masukin konteks UI yang gue udah buat di desain pakai AI. Oh ya, tadi masuk PRD yang ini ya, yang gue generate pakai encoding pakai AI. Oke, untuk harganya sendiri, DeepSeek V4 Flash ini sebenarnya murah banget. Ini input tokennya aja sekitar 1000 perak ya. Dan juga untuk output tokennya itu sekitar 0,18 dolar, atau mungkin sekitar 3000 sampai 5000 perak per 1 juta token. Dan untuk konteksnya sendiri itu di 1 juta token. Nah, maksudnya apa? Jadi model ini itu bisa muat ya, atau ibaratnya bisa menampung uh, tokennya itu sebanyak 1 juta token. Tapi di sini gue bakal pakai Open Code Zen. Ini gratis ya, kalian bisa coba. Nanti kalian login aja di Open Code. Di sini ada namanya Open Code Zen, dan kalian bisa langsung pakai di Open Code, dan itu gratis. Nah, ini emang sengaja gue cariin yang murah-murah, bahkan yang mungkin jelek banget, supaya gue tahu kapasitas dari model yang murah itu sejauh mana untuk dalam pembuatan aplikasi full stack ini. Tapi sayangnya kalau di Open Code Zen itu konteksnya cuma 200.000. Nah, kalau konteks 200.000 ini itu kita harus pintar-pintar dalam manage konteks. Yang tadi gue bilang, gue itu suka untuk langsung ngedam ya. Maksudnya gue langsung paste PRD-nya, gue paste langsung konteksnya ke agent, supaya agent ini bakal ngerjain langsung semuanya. Tapi kalau misalnya kita cuma punya sekitar 200.000 konteks, ini biasanya habis di tengah jalan gitu. Jadi ibaratnya kapasitas dari modal ini udah penuh duluan sebelum tasnya semua itu selesai. Jadi yang biasanya dilakukan adalah compaction, atau ibaratnya meringkas semua konteks yang udah di generate menjadi sebuah ringkasan. Dan nanti ringkasan ini biasanya itu ada beberapa ibaratnya knowledge atau konteks yang hilang. Nah, gue kurang sukanya seperti itu kalau misalnya konteksnya itu sedikit. Tapi di sini gue bakal langsung coba aja apakah dia itu sebaik itu dalam melakukan namanya uh, pembuatan aplikasi full stack. Dan aplikasi yang gue akan buat adalah Linear. Nah, buat yang nggak tahu Linear, Linear itu semacam project management untuk bidang software development ya. Biasanya itu terkenal di software development. Dan gue bakal bikin versi light-nya aja, nggak mungkin gue bikin semuanya, apalagi pakai DeepSeek V4 Flash. Jadi kalau kalian penasaran gimana performa dari DeepSeek V4 Flash ini, kalian bisa langsung tonton video ini sampai akhir. Karena menurut gue ini menarik banget ya, karena udah banyak banget yang bahas tentang model-model frontier seperti GPT 5.6, kemudian Opus 4.8, kemudian kalau misalnya di open model seperti GLM 5.2, kemudian kalau Kimi itu di 2.6 ya, Kimi 2.6. Menurut gue ya, itu memang udah frontier, dan kita bakal lihat kira-kira apakah model-model yang udah lama terus murah itu masih bisa compete dengan model-model sekarang. Langsung aja kita bakal coba.
Oke, seperti biasa di sini gue bakal langsung aja bikin PRD-nya dan gue bakal langsung aja minta, gue bakal deskripsikin ya aplikasinya. Saya ingin membuat aplikasi untuk seperti linear ya, seperti itu project management. Kita minta buatkan versi ringkas. Oke, di sini mungkin gue bakal pilih sendiri untuk front end. Di sini text start, back end. Di sini mungkin pakai, atau mungkin gue pakai ini aja deh, biar AI milih ya. Database, oke, biar AI milih deh. Kita lanjut. Kita tungguin sampai semuanya ini benar-benar selesai. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan ya, jadi gue bakal langsung jawab aja. Di sini sekarang mereka ngapain buat ngatasin menggunakan spreadsheet misalnya. Kemudian di sini buat proyek ya, buat proyek. Oke, tambahkan tugas ya mungkin. Pilih buat tugas, atur deadline, label prioritas, kemudian oke, udah oke. Lebih ringkas sih. Apa unggulan dibandingin cara user sekarang? Lebih rapi pastinya. Dapat notifikasi deadline. Ini bagus nih. Kita langsung aja bikin strukturnya dan kita tunggu ya sampai hasil dari struktur ini selesai. Oke, lanjut. Di sini udah selesai di-generate ya untuk strukturnya. Ada papan kerja, ini Kanban ya. Kemudian ada pembuatan tugas, notifikasi deadline, dan akses akun. Dan menurut gue ini udah oke sih. Pembuatan tugas, pemberian label, penjatuhan tugas, oke. Udah kita lanjutkan aja. Dan di sini kita tunggu sampai AI-nya ini generate PRD sesuai dengan standar ya. Oke, di sini udah selesai PRD-nya dan kita bakal review. Gue bakal review dulu untuk PRD-nya apakah udah cocok. Kemudian di sini gue bakal langsung aja. Di sini ada papan kerja, pembuatan tugas, deadline, kemudian akses akun, mendaftar ya. Kemudian user flow di sini saat aplikasi dibuka, oke. Oke, di sini ada onboarding phase-nya ya ternyata. Menerima peringatan, oke, menyimpan data. Arsitekturnya di sini ada mermaid ya, tapi nggak render. Tapi it's okay. Database ID, ada user, task apakah cukup? Oh ya cukup sih. Kemudian untuk front end-nya pakai Next.js ya. Kemudian untuk stylingnya di sini pakai Tailwind CSS dan juga pakai Shadcn. Dan menurut gue ini udah cukup banget. Dan backend-nya pakai Next.js server, udah oke. Database-nya SQLite, ini juga udah bagus ya untuk kapasitas yang mungkin gue sendiri pakai gitu. Di sini outnya pakai better out, deployment-nya Vercel. Oke, udah cukup. Nah, selanjutnya adalah di sini gue bakal bikin konteks UI ya, menggunakan desain pakai AI supaya gue bisa milih nih temanya seperti apa supaya nanti hasil aplikasinya itu kita bisa lihat gitu. Oke, di sini gue bakal salin aja. Kemudian gue bakal ke desain pakai AI.com. Di sini gue bakal langsung aja paste PRD yang udah gue buat tadi di ngoding pakai AI. Oke. Di sini kita tunggu aja sampai speknya ini selesai. Oke, udah selesai ya. Dan di sini ada pertanyaan antara publik, internal, dan keduanya. Di sini gue pengen bikin mungkin internal aja ya. Jadi nanti login langsung ke Kanban ya. Next. Nah, di sini ada banyak style. Gue biasanya pilih yang di komunitas dan juga gue biasanya pilih yang Astrovista ini. Cuman, tapi gue agak bosen sih. Jadi gue bakal ganti ke yang lain. Gue bakal pilih yang mana ya? Mungkin ini Japanese Blue. Tapi ini menurut gue terlalu kurang warna menurut gue. Kayak kita cari yang agak nyentrik. Dan menurut gue ini bagus sih warna merah ya. Kita lihat dark mode-nya. Menurut kalian gimana? Bagus gak? Coba kita cek yang lain ya. Polaris. Nah, ini menurut gue bagus nih. Cuman terlalu tajam. Tapi oke sih sebenarnya. Atau ini, nggak kurang suka gue. Kaiser. Terlalu biasa. Nah, gue bakal pilih yang ini terlalu Polaris nih menurut gue oke sih. Atau mungkin yang profesional aja. Jelek, ini jelek. Gue kurang suka. Oke, di sini kita coba cek lagi. Misalnya yang, nah menurut gue ini bagus nih.
Oke, gue bakal pilih ini aja. Kemudian gue bakal pilih icon yang huge icon supaya jauh lebih santai ya ikonnya. Dan kita next aja langsung. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi. Nah, di sini kita pakai Kanban ya. Tapi ini harusnya nggak pakai sih. Oke, di sini kita tunggu aja sampai generate ini selesai. Jadi kita tungguin. Oke, udah selesai ya untuk generate desain konteks ya. Jadi gue bakal langsung aja copy dan kita bakal pindah ke project. Oke, di sini gue udah siapin project yang gue bakal pakai. Nah, di sini gue bakal copy dulu PRD-nya. Oke, setelah gue bikin desain konteks ya, gue kelupaan harusnya gue bikin task dulu sebelum akhirnya gue ke project ya. Jadi gue bakal bikin task dulu di sini, gue bakal langsung pencet aja. Dan ya di sini lagi di create, jadi kita bakal tunggu sampai semua tasknya itu tergenerate dengan baik. Oke, di sini udah beres semuanya, tasknya udah digenerate, jadi gue bakal langsung aja mulai implementasi. Di sini gue bakal pakai yang Prom Agent ya. Prom Agent kelihatan, oke, gue bakal klik dan di sini gue bakal copy dan kita bakal langsung pindah ke project open code gue. Oke, di sini gue udah masuk ya ke open code dan di sini gue udah pilih DeepSeek V4 Flash yang free pastinya. Kita bisa paste di sini. Oke, ada banyak dan kita bakal paste design MD ya, yang tadi kita udah generate dari PRD. Caranya itu gampang, tinggal copy aja. Kemudian kita paste di sini. Kita bikin enter, kita bikin paste. Di sini kita kasih buatkan aplikasinya menggunakan PNPM dan juga pastikan match dengan design sistem yang saya sudah berikan. Oke, seperti ini aja, simple, nggak perlu ribet, dan kita bakal langsung aja kita send. Oke, di sini kita bakal langsung aja tunggu sampai benar-benar semuanya itu beres ya. Dan ternyata gue baru sadar bahwa UI dari OpenCode ini clean banget, jadi menurut gue ini enak banget ya. Dan di sini kita bisa lihat ya untuk tokennya. Di sini total tokennya 25.000. Di recharge tokennya juga. Ini kayaknya bakal cepat menu sih, gue rasa ya. Oke, di sini udah mulai ya, dia udah mulai mengerjakan. Dan di sini ada to-do-nya. Oke sih, menurut gue ini UI bagus banget untuk OpenCode ya desktop. Gue baru coba, ternyata sebagus ini. Oke, di sini ada permission, kita always aja ya. Supaya nanti ya biar gampang lah ya, supaya nggak perlu acep-acep terus. Accept. Oke, kita bakal tunggu sampai semuanya beres. Kita lihat apakah nanti kena batasan konteks atau enggak. Kalau misalnya kita kena batasan konteks ya nanti kita tinggal lanjut aja. Tapi biasanya kalau kita kena limit konteks dan di compact itu biasanya ada yang hilang konteksnya. Kita lihat sejauh mana model ini bisa mengerjakan aplikasi full stack dan juga seberapa bagus UI yang bisa digenerate oleh model ini. Oke, di sini udah beres ya untuk halaman fase 1, yaitu halaman utama dengan sidebar dan topbar. Kemudian di sini ada page untuk pembuatan tugas ya. Dan juga di sini gue bakal langsung aja show kira-kira gambar seperti apa untuk hasil fase pertama ini. Oke, di sini udah jadi ya untuk mock datanya atau ibaratnya halaman pertama. Nah, di sini ada beberapa yang belum works, yaitu semua tugas, notifikasi, dan juga pengaturan. Dari segi layout sebenarnya ini masih kurang rapi ya, karena harusnya bentuknya itu papan kerja atau kanban ya, kalau kalian tahu kanban. Sebenarnya bagusnya seperti itu, tapi dia memilih untuk bikin seperti ini. Dashboard pada umumnya, misalnya halo, tes, tenggat waktu, misalnya pakai. Tapi di sini tuh menurut gue udah bagus banget untuk pemilihan komponennya ya. Dan juga di sini fungsionalitas komponennya itu udah bagus. Contoh di sini di saat kita hover sebuah list di table, di sini tuh udah kelihatan. Kita coba klik. Oke. Nah, menurut gue ini udah bagus. Cuman kurangnya adalah sebenarnya secara user experience. Ini bagusnya itu dalam bentuk Kanban. Nah, mungkin ini harusnya bisa diprompting lagi, tapi untuk sekarang karena gue cuman pengen tahu kapasitas modelnya itu sejauh mana, jadi gue bakal cuman sampai sini aja.
Jadi untuk task selanjutnya adalah bikin backendnya. Jadi tampil jadi kita bikin logic, ibaratnya logic di belakang dari tampilannya, yaitu backendnya. Jadi kita bakal tunggu sampai semuanya selesai. Nanti setelah semuanya selesai, ini bakal lanjut untuk ngerjain yang fitur semua tugas, notifikasi, dan juga pengaturan. Jadi gue bakal langsung tunggu aja sampai semuanya itu selesai. Oke, di sini udah selesai ya untuk fase pertama. Jadi kita bakal coba untuk bikin kayak semacam apakah sebenarnya datanya itu persis ya. Misalnya kita masukkan judul di sini halo 2, deskripsinya ini tugas membuat video misalnya. Kemudian di sini kita kasih penting ya, misalnya simpan tugas. Misalnya halo 2 ini udah beres, kita refresh. Nah, di sini tetap tersave ya. Coba kita matiin servernya, kemudian kita nyalain lagi. Apakah datanya itu tersimpan dengan baik atau enggak? Karena kalau misalnya belum tersimpan ya artinya di backendnya belum dibuat, logic di belakang dari tampilan ini belum dibuat gitu. Gue bakal langsung matiin. Oke. Ternyata di sini masih tersimpan ya. Jadi backend itu udah dibuat dan gue surprise-nya adalah di sini tuh dia nggak ada error sama. Oke, yang menurut gue takjub adalah di sini tuh nggak ada error sama sekali gitu. Jadi pas gue buka aplikasinya, pas pertama kali itu nggak ada error sama sekali. Dan kalau kalian lihat gue cuma nge-prompt sekali doang nih, sekali di awal sama ini. Tadi gue pengen lanjut untuk biar bikin semuanya, tapi ternyata harus bikin backend dulu. Ya udah, gue bakal lanjutin berdasarkan urutan yang dibuat pakai ngoding pakai AI. Tapi di sini yang gue kaget adalah tidak ada error sama sekali. Jadi gue bakal lanjut untuk fase 2. Apakah nanti ada error atau mungkin tantangan-tantangan aneh-aneh ya. Gue bakal langsung aja coba lanjut ke fase 2. Oke, di sini gue bakal bilang aja lanjut fase doang. Lanjut ya. Oke, kita tunggu aja. Oke, di sini fase 2 udah selesai, jadi gue bakal lanjut lihat dulu fase 2-nya apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau enggak. Jadi gue bakal langsung aja buka browser gue. Oke, di sini terlihat ya, kita coba cek. Tadi sebenarnya coba kita refresh dulu, kemudian kita bakal coba tambah tugas ya. Ini cara tesnya gimana ya untuk yang ini? 15. Halo. Oke, di sini udah bagus ya. Jadi di sini ada notifikasi deadline. Jadi karena hari ini tuh ada semacam deadline. Bentar. Jadi terlihat ya di sini ada semacam kayak notif batas tanggal deadline itu tanggal 15 Juli. Jadi ini udah berfungsi dengan baik. Oke, di sini ada ringkasan. Oh, ada ringkasan mingguan. Ingatkan sehari sebelum tenggat simpan pengaturan. Oke sih menurut gua. Kita refresh. Oke. Bagus ya. Jadi tetap tidak ada notifnya dan di sini udah rapi banget. Dan ini kan fase 2 ya. Jadi pas gua coba fase 2 ini gak ada bug sama sekali dan di servernya pun juga nggak ada error gitu. Jadi ini masih mulus banget, fase 1, fase 2 ini masih mulus. Jadi kita bakal langsung aja gas sampai fase 4 ya. Harusnya dia ada 4 fase sih, jadi gue bakal fase 3 dan fase 4 kita bakal lanjut. Oke, jadi udah beres untuk fase ketiga. Jadi gue bakal lanjut untuk testing apakah hasilnya itu bagus atau enggak. So far sih di sini nggak ada error sama sekali. Jadi gue bakal langsung aja tes di UI-nya dan fungsinya ya. Apakah udah bener atau enggak. Jadi gue bakal pindah dulu. Oke, di sini terlihat ya untuk halaman daftar dan juga login. Di sini menurut gue ini lumayan kurang banget karena di sini tuh harusnya di tengah ya. Mungkin kalau kita pakai layout untuk HP, gue rasa sih oke ya. Bahkan di HP aja belum responsif gitu. Dan gue nggak tahu kenapa dia itu taruh di pojok. Jadi ini mungkin pure dari kemampuan modelnya, nggak bisa untuk mengevaluasi sebenarnya layout halaman daftar itu di mana gitu. Jadi gue bakal langsung tes aja. Misalnya di sini admin daftar. Oke, di sini kita udah masuk ya. Kita refresh. Nah, ini seperti ini masuk. Kita logout. Oke. Kita login lagi. Oke, lanjut. Tapi di sini masih mock ya datanya.
harusnya di sini itu udah admin ya. Jadi kita bisa, tapi datanya so far sih masih tersimpan ya. Coba kita keluar, kita bikin akun baru, misalnya admin 2, kita daftar. Oke, ini masih mock ya ternyata adminnya. Jadi kita bakal coba selesain sampai benar-benar admin ini, atau ibaratnya login dan juga daftar fitur ini itu benar-benar selesai semua. Oke, ternyata masih ada bug di sini ya. Jadi sebenarnya semua stepnya itu udah selesai, cuman pertama dia itu ngebug karena dia itu nggak paham tentang dokumentasi yang dibuat ya. Jadi di sini itu sempat gua harus send errornya, kemudian nanti dilanjut dikerjain, dan setelah di fix ternyata masih ada bug dimana di saat gua mau login itu pas pencet button untuk lanjut ke dashboard itu malah balik lagi ke login. Jadi menurut gua itu fix murni bug, dan gua nggak tahu kenapa karenanya di akhir-akhir. Karena gini, tanggal ibaratnya cut off knowledge dari DeepSeek ini gua rasa masih udah lama banget ya. Jadi dia itu belum paham bagaimana cara kerja Next.js versi 16. Jadi dia itu masih banyak miss, terutama di bagian out, karena di Next.js versi 16 itu lumayan berbeda ya dibandingkan Next.js versi sebelumnya untuk di bagian out. Mulai dari penamaan, bukan out tapi di middleware ya. Mulai dari penamaan dari filenya segala macam itu lumayan berbeda. Jadi kita bakal coba minta dia untuk fix. Jadi ada bug saat pencet lanjut ke halaman kerja, kita malah balik lagi nih ke login. Disuruh, harusnya kan kalau udah login ya masuk aja ke dashboard gitu kan. Ini malah suruh login lagi. Jadi kita bakal lanjut untuk fix bug ya. Apakah dia itu bisa fix bug dengan baik atau malah kita bakal stuck di sini terus-terusan nih. Dan di sini gue cek dia itu melakukan compaction ya. Tadinya di sini udah mau full tapi dia balik lagi. Ternyata ya. Tapi kita bakal coba lihat ya seberapa jauh AI ini bisa mengerjakan tugas dengan baik ya. Oke, jadi gue sempat bug fixing ya lumayan panjang di sini. Yang pertama itu karena tadi yang gue sebutin knowledge cut off-nya. Jadi si AI ini itu nggak paham gitu tentang dokumentasi tentang Next.js-nya. Jadi mau nggak mau gue harus coba untuk fix ngeprompting lagi. Nah di sini kelihatan ya bugnya itu di middleware, dan selanjutnya di sini tuh ada semacam dia itu nggak ngerti cara server komponen segala macam, jadi dia itu harus ngerubah ya. Oke, di sini gue bakal langsung aja daftar. Kemudian di sini kita daftar misalnya halo @gmail.com, passwordnya. Oke, kita daftar. Nah ini kalau di Chrome tuh kena kayak gini, kita oke aja. Lanjut. Oke, di sini berhasil. Cuman di sini tuh sessionnya itu masih kurang bagus ya. Jadi di sini tuh masih data mock. Tapi kita coba tes tambah tugas. Misalnya halo, tenggat waktu tanggal 15, simpan. Halo misalnya. Oke, di sini gagal ya. Jadi setelah dia dipasangkan autentikasi atau middleware, dia ini malah gagal. Jadi menurut gua harusnya out itu ditaruh pertama kali. Jadi saat dia setup project, dia itu harusnya naruh out di awal. Cuman problemnya kalau misalnya naruh di out di awal, kita itu nggak bisa, susah untuk testing mocknya. Karena nanti pasti kena middleware segala macam. Kita lihat log error itu apa. Oke, jadi di sini itu ada constraint ya dari SQL-nya. Jadi ini masih soal di database-nya. Jadi pas ini bug-bug pas bikin user ya, gue rasa. Jadi gue bakal coba untuk fix dulu seberapa baik model ini dalam fix sebuah bug. Jadi gue bakal langsung aja fix ya. Oke, di sini gue udah show ya untuk bugnya. Jadi bugnya itu sebenarnya simple di query-nya. Jadi kita bakal bisa langsung coba lagi aja. Di sini udah di fix ya. Oke, harusnya oke sih. Jadi kita bakal lanjut coba. Oke, kita langsung coba lagi aja. Nah, berhasil. Ternyata dia benar-benar bisa ya untuk fix bug ternyata.
Dan coba kita refresh, ini masih ada, dan coba kita statusnya jadi done, kita refresh, masih persistent ya. Coba kita logout, kemudian kita bikin akun kedua, apakah beda ya? Halo. Oke, kita lanjut. Oke, ternyata usernya udah punya tugasnya masing-masing. Jadi menurut gua ini salah satu lumayan oke ya modelnya, tapi karena dia punya knowledge yang minim atau knowledge cut off-nya itu lumayan lama, jadi dia itu harus coba-coba terus untuk pertama di bagian out middleware ya. Kemudian tadi ada beberapa sedikit masalah di server komponen, tapi menurut gue so far ini udah oke. Jadi gue nggak terlalu banyak ngeprom sebenarnya di awal. Nah ini sebenarnya gara-gara ini struktur tugas yang udah dikasih sama ngoding pakai AI.com. Jadi gue sarankan kalau kalian mau agent kalian tuh jauh lebih terarah, kalian itu harus bikin sebuah perencanaan jelas. Dan kalau kalian pengen bikin UI yang jauh lebih rapi seperti ini, menurut gue kalian tuh harus pakai yang namanya konteks UI ya, seperti design.md yang udah gue buat di desain pakai AI.com. Karena kalau misalnya kalian nggak pakai, itu menurut gue kurang rapi sih biasanya ya. Dan di sini kalau kalian lihat fontnya, ini pemilihan fontnya juga udah bagus, kemudian penggunaan table segala macam, tapi mungkin kurangnya itu di ini ya, karena mungkin ini kapasitas modalnya juga nggak seberapa, jadi ya pasti ada bug-bug atau ibaratnya semacam hal-hal yang sebenarnya dia itu nggak perlu buat, atau mungkin dia itu nggak punya inisiatif untuk kayaknya ini nggak perlu deh. Itu gua rasa nggak ada. Oke, balik lagi ke papan tulis gua di sini. Jadi ya kurang lebih seperti itu untuk review gua tentang model DeepSeek V4 Flash gratis. Dan so far tadi gue nggak kena limit ya dari OpenCode, jadi bisa dibilang ini gue gratis bikin aplikasi full stacknya. Dan ya kalau ada bug paling bug-bug minor, tapi kalau kalian belum terlalu paham tentang coding, gue yakin tadi lumayan kesulitan ya dalam fix bugnya. Tapi intinya kalau kalian ada kena bug ya kalian tinggal minta aja untuk fix, atau kalian pakai pola seperti ini, kenapa ini ngebug baru fix. Jadi biar AI dulu cari bugnya kenapa, baru nanti dia bakal coba fix bug yang dia udah cari. Jadi simple banget flow-nya yang tadi ya, prepare context, execute. Dan dengan model tadi gratis ya, gue bisa bikin aplikasi full stack ya, walaupun ada bug. Tapi menurut gue itu udah oke banget, karena kalau kalian bikin manual itu bisa lama banget. Jadi apakah rekomend? Kesimpulannya jawabannya tidak rekomend untuk kalau kalian masih baru ya, coding pakai AI ini gua rasa kurang banget. Tapi kalau kalian udah terbiasa coding menggunakan AI atau ibarat terbiasa coding, gue yakin ini udah cukup. Oke? Jadi itu dia pembahasan dari DeepSeek V4 Flash. Kalau kalian suka dengan format video seperti ini, jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.